Dosa, tapi malah pahala baru, pahala lain. Makanya ketika kita belajar ngaji itu yang penting jangan males dan berangkat terus. Ketika kita salah itu bukan dosa, tapi kalau kondisi masih sedang belajar. Tapi kalau tidak sedang belajar, kesalahan itu adalah dosa yang lain. Kenapa? Karena itu pertama meninggalkan kewajiban perintah belajar. Yang kedua takabur. Kenapa takabur? Karena merasa sudah bisa, ya. Maka kesalahan itu akan menjadi dosa yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya mengajak untuk supaya kita itu menjalankan puasa bukan hanya mendengar katanya. Ini kita langsung pelajari ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi cara membacanya, sekarang terjemahannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, matikan Pak baterainya. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika ibu membacanya ya ayyuhalladzina amanu tanpa menggunakan atau memperhatikan panjang pendek, itu juga artinya berbeda. Maka harusnya panjang pendeknya itu dipakai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, itu sabunnya dinamakan usyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum enggak kuat. Baik, saya ulangi terjemahannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibu-ibu ini termasuk orang-orang yang beriman. Iman enggak? Kutiba itu kalau dalam bahasa Arabnya artinya dari kataba. Kataba itu ditulis.
Tapi karena yang menulis ini Allah, berarti diwajibkan. Diwajibkan alaikum atasmu atau bagi kita semua asyamu puasa. Jadi kita itu diwajibkan puasa. Kenapa kok diwajibkan puasa? Kama kutiba seperti telah Allah wajibkan alal ladina atas orang-orang banyak min qablikum sebelum kita semua. Jadi orang-orang dulu juga sudah wajib puasa. Dulu itu ya zamannya Nabi Isa, Nabi siapa Bu? Ada berapa Bu Nabi itu? 25. Nabi apa Rasul? Baik. Jadi mingkau itu jadi sebelum umat Nabi Muhammad itu juga sudah diwajibkan puasa. Dengan puasa tadi siapa tahu la'allakum tattaqun. Siapa tahu dengan puasa tadi kita bukan hanya menjadi yang amanu, tapi juga akan menaik derajatnya menjadi orang yang tattaqun, orang yang takwa. Orang yang tattaqun dengan amanu jelas kelasnya lebih tinggi tattaqun. Karena amanu itu hanya sekedar iman saja, percaya saja. Tapi kalau tattaqun dia percaya, dia juga takut untuk meninggalkan apa yang diperintahkan, dia juga takut untuk menjalankan apa yang dilarangnya. Jadi nggak mungkin dia melakukan yang dilarang, dia juga tidak mungkin meninggalkan apa yang diperintah. Itu baru tatakun. Kalau kita belum seperti itu, berarti kita masih aman, masih percaya saja, masih hanya sebatas percaya. Terus siang tadi, puasa tadi ayyaman ma'dudah, di waktu yang tertentu. Allah itu mewajibkan puasa kepada kita itu hanya bulan Ramadan. Tidak ada itu bulan selain Ramadan wajib puasa, tidak ada. Semuanya sunnah. Faman kana minkum, dan ketika di antara kalian sedang berada maridun, kondisi sakit, awala safarin atau dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini artinya bukan berarti begitu ibu pergi keluar dari rumah berjalan ke kalangan, itu bukan. Perjalanan itu ada ada standar minimalnya ya. Minimal sekian kilo gitu. Bukan berarti aku nak ke kalangan Batu Raja putus, bukan, tidak boleh. Karena belum memenuhi standar minimal. Kalau kita sedang sakit dan kalau kita sedang dalam perjalanan, fa'iddatun, maka boleh tidak puasa dengan cara mengganti. Menggantinya kapan? Ayyamin ukhar, di hari yang lain, di waktu setelah Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka fidyatun, cukup memberikan fidyah. Untuk siapa? Ta'amu miskin, memberikan makanan kepada fakir miskin. Faman tatawwa'a khairan, tapi kalau dia mampu untuk melakukan puasa, maka itu lebih baik. Wa huwa khairul lah, maka orang itu lebih baik di antara yang baik. Wa antasumu, dan ketika kalian berpuasa itu khairun, lebih baik lakum bagimu, in kuntum, ketika kalian semua ta'lamuna, mengetahui. Kan ada yang hanya alasan aku nakok nggak kuat puasa, akhirnya nggak puasa. Padahal kalau puasa kuat itu. Saya Bu dari waktu belajar itu, karena kebiasaan saya cari nafkah untuk biaya hidup itu sendiri. Di pondok pesantren itu sambil ngetam padi, Pak? Manen buruh kerja manen padi dulu. Itu ikatannya itu sebesar sini, mungkin kalau bobotnya sekitar 85 kilo. Kami puasa diangkat. Nah, kadang ada yang kaki 1000 itu sebesar ini Bu, saya jalan gini. Kami puasa itu bulan puasa. Karena ya saya harus selesai ngaji, belajar ngaji harus selesai. Kuat. Kemarin yang terakhir sudah keluarga ini saya sambil menjadi penambang timah itu kuat puasa. Kalau penambang timah itu berat, pekerjaan yang paling berat yang saya alami adalah tambang timah.
Jadi kalau kita mampu melakukan puasa itu, maka kita menjadi yang lebih baik di antara yang baik. Apa bulannya? Syahrul Ramadan, namanya bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan bukan hanya terdapat ketentuan untuk melakukan wajib puasa, tapi alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan Ramadan juga diturunkan oleh Allah Al-Qur'an. Untuk apa Quran diturunkan? Hudan sebagai petunjuk. Untuk petunjuk linnasi bagi manusia. Wa bayyinatin dan akan memberikan penjelasan. Minal huda dari beberapa petunjuk. Wal furqan dan akan menjadi pembeda di antara yang salah dan yang benar. Jadi di dalam Quran itu ada beberapa petunjuk yang mengatakan bahwa ini salah, ini benar. Terus ditegaskan lagi wal furqan dan yang akan memberikan contoh yang nyata perbedaan antara yang baik dan yang benar. Faman syahida minkum syahra, barang siapa di antara kalian mengetahui atau memasuki bulan puasa, bulan Ramadan, falyasum maka puasalah. Falyasum maka puasa. Falyasum mongko poso sirahu ing bulan Ramadan. Kalau dulu saya ngajinya kayak gitu, pakai bahasa Jawa. Falyasum mongko poso sira kabeh ing bulan Ramadan gitu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kenapa kalau kita dalam keadaan pergi dan sakit tidak harus diharuskan puasa dan boleh atau mendapat keringanan puasa? Karena adalah yuridullah, Allah menghendaki bikumul usra, hal yang ringan, hal yang lebih mudah, ya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak akan mempersulit kalian semua. Bu, jadi kita ini sudah dikasih kemudahan, tapi kadang kita nggak merasa. Saya contohkan aja Bu ya, kalau ini kita satu saja yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah ini suruh kita menghitungnya, banyak sekali yang kita tidak terhitung. Karena ada cerita kawan yang karena nggak bisa kentut, begitu bisa mengeluarkan kentut, bawa ke dokter biayanya 20 juta. Satu kentut itu. Kita selama ini oleh Allah gratis, tidak suruh bayar 20 juta, suruh puasa boleh. Suruh puasa boleh, suruh sholat boleh. Mana tadi? Allah tidak menghendaki kita menjadi atau dalam keadaan kesusahan. Allah itu menghendaki kita dalam kemudahan, sehingga ketika kita dalam keadaan bepergian ataupun sakit, Allah tidak mewajibkan harus puasa, tapi ada keringanan untuk puasa nanti waktu sehat atau nanti waktu sudah tidak dalam perjalanan. Tujuan Allah apa? Tujuan Allah adalah yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki hal yang mudah buat kalian, tidak menghendaki hal-hal yang susah. Walitukmilu, mana tadi? Walitukmilu, benar. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilu, dan supaya kita menyempurnakan al-iddata kepada hitungan ketika terjadi keraguan. Walitukabbiru, dan supaya kita bertakbir, takbir Allahu Akbar gitu ya, kepada Allah alama hadakum, atas segala sesuatu yang menjadi petunjuk bahwa itu adalah sudah akhir Ramadan. Wala'alakum, dan supaya dengan itu kalian tetap selalu tashkurun, selalu bersyukur kepada Allah. Nah, dari ayat 183 sampai 187 ini yang keluar dari petunjuk sebagai dasarnya surat puasa hanya ayat yang ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ini bukan tentang Ramadan, bukan tentang puasa, tapi tentang keberadaan Allah bersama dengan hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka, dan ketika kamu ditanya, kamu itu kamu Nabi Muhammad, kamu ditanya ibadi, hambaku atau makhlukku, ani tentang keberadaanku, keberadaan Allah, fa ini maka sesungguhnya saya Allah itu qoribun, dekat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ceritanya keberadaan Allah dengan kita itu, kalau di dalam ilmu tasawuf diterangkan seperti contoh besi yang dibakar yang menganga merah itu, warnanya merah. Jadi ketika dia dipukul bunyi teng, tapi ketika dikasih tisu itu terbakar. Kita akan bertanya, apakah itu besi atau api? Ternyata antara besi dan api tidak dapat dibedakan. Itulah keberadaan Allah dengan kita. Allah itu di mana? Ya di sini. Di sini mana? Entar pokoknya dekat dengan kita. Bahkan ada yang mengatakan antara kita dengan Allah itu seperti urat dan nadi. Jadi saling berdempetan. Itu makanya Allah mengatakan, ketika ada hamba yang bertanya tentang keberadaanku, kata Allah, fa inni, maka sesungguhnya saya Allah qoribun, dekat. Ujibu da'watad da'i, ujibu, saya akan mengabulkan da'watad da'i, permintaan orang-orang yang meminta atau meminta, idza da'an, ketika orang-orang itu meminta. Falyastajibu, maka akan saya kabulkan, wal yu'minu, maka berimanlah bi kepadaku, la'allahum, supaya kalian semua yarsuduna, menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mendapat petunjuk. Rasyid itu artinya cerdas. Uhilla lakum lailatash syiyamir rafasu ila nisaikum. Jadi untuk siang hari ibu-ibu dan bapak-bapak tidak boleh, tapi kalau malam uhilla, dihalalkan lakum bagimu, lailatash syiyami, dalam malamnya bulan Ramadan, ar-rafasu, berdekatan, ila nisaikum, pada istri-istrimu. Hunna libasun, mereka itu adalah pakaianmu, libasun lakum, bagimu, wa antum, dan kalian laki-laki, libasun lahum, pakaian bagi perempuan. Alimallahu annakum, Allah telah mengetahui, kuntum tahtanuna anfusakum, mana tadi? Maghribnya jam berapa, Bu? Hah? 6.20 lebih ya. Oh. Mana tadi, Bu? Bahwa kita memang haram untuk siang hari ibu mendekati suami, tapi kalau malam tidak apa-apa. Kenapa? Karena antara ibu dan bapak itu sama-sama antara pakaian dengan pakaian, sama-sama menjadi selimutnya. Mana tadi? Wasiruna wakulu, wabtahu wasiruna anfusakum. Fataba alaikum wa afa ankum. Fataba maka berkembalilah alaikum atasmu, wa afa ankum, dan ini maksudnya ketika terjadi keteledorannya.
Afa'ankum, ketika terjadi kelebihan maka bertobatlah kepada Allah. Wa afa'ankum, dan mohonlah ampun kepada Allah. Fal ana basirun, maka sesungguhnya saya Allah basirun. Ini datang. Apa itu? Apa itu di kemuno ya? Hah? Oh. Kuno kalau tahun ini mati. Sudah mati sebenarnya. Entot kan. Sudah mati. Langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ana basyiruhunna, maka sesungguhnya saya membuat atau menjadikan kalian berbahagia atas perempuan tersebut. Wabtahu, dan menyampaikan atau apa ya? Itahu. Segala sesuatu ibtahuma, dan menyampaikan ketentuan tersebut. Kata apa, maka Allah menentukan. Kata Allah, maka Allah menentukan lakum bagimu. Wakulu, dan makanlah. Wasrobu, dan minumlah. Hatta yatabayyana, sehingga jelas. Lakum bagimu al khaytul abyad, mega yang berwarna putih. Jadi maksudnya ketika terjadi masuknya tenggelamnya matahari itu Bu, nggak harus nunggu azan, tapi kalau ibu sudah bisa melihat hilang mega warna kuning atau menjadi putih, itu sudah berarti masuk maghrib. Misalnya ibu nggak punya jam, nggak punya radio, tapi kalau sudah seperti ini keterangannya, ketika kita sudah melihat huruf bisamsi masuknya matahari, kita boleh berbuka. Minal khaydil aswad, dari tanda-tanda yang berwarna hitam. Oh, ini berarti tentang awal akhir Ramadan, bukan hanya tentang berbuka, tapi tentang awal dan akhir Ramadan. Aswad yang hitam minal fajri, dari fajar. Ini berarti setelah masuk matahari. Di situ nanti ada apa sih? Mega, apa ya? Bukan mega. Ada hajar, hajar. Matahari itu yang subuh itu apa namanya? Fajar. Fajar itu ada dua Bu ya. Satu fajar sidik, yang kedua fajar kadhib. Yang fajar kadhib itu warnanya merah, yang fajar sidik warnanya kuning. Ketika sudah fajar sidik, ibu sudah masuk pada subuh. Tapi kalau fajar kadhib belum masuk subuh. Jadi ketika masih fajar kadhib, ibu buka masih boleh. Tapi kalau sudah fajar sidik, itu sudah haram. Kenapa? Karena puasa itu dimulai dari keluarnya fajar atau matahari dan tenggelamnya matahari. Kalau masih fajar kadhib, ibu boleh makan. Tapi kalau sudah fajar sodik itu warnanya kuning. Kalau fajar kadhib warnanya merah. Kalau yang merah yang keluar itu ibu masih boleh makan. Kalau sudah yang keluar fajar sodik, ibu tidak boleh makan karena itu waktu subuh. Sumati musyam, maka karena timbul keraguan antara fajar yang berwarna kuning dan merah tadi, timbullah fajar yang warna hitam. Maka ketika itu kalian ragu, maka fa'atim musyam, sumati musyam, maka sempurnakanlah puasa tadi ilal laili, sampai kepada malam. Ibu ragu nih, itu kayaknya matahari sudah tenggelam, kayaknya belum ya. Tunggu aja sampai benar-benar gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubasyiru, dan janganlah berbashar, itu manusia kok berbahagia ya. Lupa kok. Hunna wala tubasyiru hunna, dan jangan kalian bermain-main. Hunna pada pasangan kalian. Wa antum, sesungguhnya kalian itu akifuna, dalam keadaan itikaf. Itu apa? Itikaf.
Jadi kalian boleh main-main, tapi jangan main-mainnya di dalam masjid. Fil masajid, di dalam masjid. Tilka hududullah, di situ ada ketentuannya Allah. Fala taqrabuha, maka jangan dekati istrimu ketika di dalam masjid. Kadzalika yubayyinullah, seperti yang tersebut tadi diterangkan oleh Allah ayatihi, beberapa contohnya ketentuan dan kekuasaan Allah linnasi, kepada manusia, la'allahum, supaya mereka nas itu manusia-manusia tadi yattaqun, menjadi bertakwa. Jadi ibu-ibu, puasa itu wajib dan tidak semua yang diharamkan siang hari, malam hari juga diharamkan. Tidak semuanya seperti itu. Dan ketika kita sakit, kita boleh nggak puasa. Dan ketika kita pergi juga boleh nggak puasa. Kita nggak pergi Pak, kita juga nggak sakit, tapi kita nggak mampu, boleh membayar fidyah. Ada yang tahu berapa fidyah ukurannya? Nanti bisa tanya ke grup ya. Bisa jawab ke grup. Karena kemarin kita jamaah dari mana Pak? Saya ingin tahu, kalau nggak salah dari Batu Raja Pak. Saya ini orang tua saya sudah nggak mampu puasa, saya ingin bayar fidyah. Bagaimana ketentuannya itu? Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Nanti ya. Ada apa yang ini mulai lagi jam 4 Mas. Jam 4 itu ya. Coba kita apa setengah 5? Setengah 5 sekarang sudah hampir jam 6. Jam 6. Berarti sekitar 1 jam setengah. Cukup Bu ya? Halo? Ngantuk apa lemas? Enaknya itu Bu, kalaupun kita tidur di puasa itu juga dihitung oleh Allah sebagai orang yang sedang beribadah. Apalagi beribadah, dilipat gandakan pahalanya. Tidur saja dinilai sedang beribadah. Bahkan ngoroknya dihitung sebagai tasbih. Itu dianggap oleh Allah subhanallah, subhanallah. Saya itu kalau di bulan puasa, walaupun bunyi kerbau yang entah kalau ibu-ibu yang kayak gemuk-gemuk itu jelas marah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Silakan mau apa kesibukannya. Sekali lagi, mari kita tutup bersama-sama dengan kebiasaan kita apa? Allah gitu ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya semuanya. Wa ja'alul imana wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna wa alimna minhuma warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alna hujjatan ya rabbal Allahumma salli wa barik